Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternakan entok seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan tentunya diperlancarkan usaha-usahanya. Pada sore hari ya, di sela-sela saya setelah memberikan pakan entok di kandang, kebetulan di belakang ini kandang baru renovasi selesai kemarin 2 hari untuk pengerjaannya. Untuk estimasi renovasi ya, jadi ini renovasi bukan pembuatan awal. Yang jelas kalau pembuatan awal biayanya pasti lebih tinggi, lebih banyak. Tapi karena ini renovasi, tentunya banyak bahan-bahan yang masih bisa digunakan, ya sedikit mengurangi pengeluaran biaya dalam proses pembuatan kandang. Saya itu pembuatan kandang dulunya itu dari tahun 2017. Untuk proses beternaknya itu dari tahun 2014, itu berawal dari beternak bebek hibrida dan bebek packing KW. Tetapi selama 2 tahun itu saya dalami, ternyata banyak kendala di peternakan bebek, tentunya dari pakan yang begitu banyak konsumsinya, kedua pertumbuhannya yang kadang tidak merata, ketiganya yang jelas itu outputnya, proses pasarnya itu yang seringkali saya merasa bahwa perlu perubahan untuk beternak, ataupun beternak apa yang mungkin lebih mudah untuk dijualnya ataupun pendapatannya lebih tinggi. Di bebek dulu itu setiap kali saya beternak minimal di kandang itu sekitar 200 ekor, itu minimal. Padahal kenyataannya itu setiap kali tabur DOD di kandang itu kisaran 300 sampai 400 ekor. Dengan jumlah yang banyak seperti itu, tentunya kebutuhan pakannya pun cukup tinggi ya teman-teman. Penyediaan katulnya, penyediaan nasi akingnya, dan jelas untuk pertamanya itu kita masih pakai furkur. Itu dulu masih seharga 250 per kantongnya. Itu minimal penyediaan untuk 300 sampai 400 ekor itu minimal saya menyediakan pur itu sekitar 1 kintal atau 100 kilo, itu minimal. Biasanya lebih dari itu, sekitar 1,5 ya ibaratnya, untuk usia minimal sampai 25 hari. Setelah itu baru kita makan oplos, ada ikan rucah dan lain-lainnya. Tetapi kendalanya di sini, sewaktu masa panen itu seringkali para bakul, para tengkulak itu hanya mengambil beberapa ekor yang mungkin sudah layak potong, ataupun menurut mereka itu nilai jualnya ada di pasar. Akhirnya para bakul itu hanya mengambil bebek-bebek yang posturnya besar dan gemuk, dan yang kerdil-kerdil itu biasanya ditinggal dengan alasan belum laku di pasar, dan mereka menjanjikan bahwa nanti 2 minggu ataupun 3 minggu lagi saya kesini lagi. Tapi pada kenyataannya mereka itu hanya berjanji, dan disitulah backlognya. Saya harus memberikan pakan lagi untuk bebek-bebek itu yang masih tersisa di kandang, yang akhirnya seharusnya kita mendapatkan keuntungan, kita harus mengeluarkan pakan tambahan untuk bebek-bebek yang masih di kandang. Akhirnya ya bisa dikatakan bisa minus maupun bisa pas-pasan. Nah, akhirnya dalam 2 tahun itu saya mencoba beberapa kali untuk menambahkan DOD DOE entok ataupun anakan meri, yang kebetulan saya dapat dari simbah saya yang dulunya sempat saya kasih indukan entok. Dan kenyataannya dalam proses pembesarnya itu, besarnya itu sama bebek itu cepet juga bang, ya teman-teman. Jadi proses pertumbuhannya itu tidak kalah sama bebek, tetapi keunggulannya walaupun entok itu
jarang peminatnya di pasaran itu dulu, tetapi nilai jualnya sewaktu kita menambah waktu, menambah pemeliharaannya, itu nilai jualnya itu cukup lumayan teman-teman. Jadi misalkan kalau bebek 2 bulan harus kita jual, entok itu paling enggak sampai 4 bulan 5 bulan baru kita jual, dan harganya itu rata-rata di atas 50.000. Bahkan paling minim itu kalau yang masih betina, yang masih muda sekitar 4 bulan 5 bulan itu dihargai sekitar 45 sampai 55.000. Nah, disinilah hal yang sangat memacu saya untuk lebih banyak membudidayakan entok sampai sekarang ya teman-teman. Dan akhirnya entok adalah salah satu pendapatan sampingan saya yang bisa dikatakan lebih tinggi daripada pekerjaan saya. Karena apa? Kita kalkulasi saja, kalau kita bisa memanage pakan, tentunya kita kembali lagi pasti pakan. Kalau kita bisa memanage pemberian pakannya, meminimalisir pengeluaran harga harga pakannya, pasti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari beternak entok. Apalagi kalau kita beternak indukan, alhamdulillah setiap bulannya itu pasti ada masukan untuk kita, sekedar untuk menambah uang jajan, untuk membeli ini itulah, dan tentunya juga untuk merotasi indukan-indukan yang pastinya perlu kita ganti dengan indukan yang masih muda. Dan yang mungkin teman-teman harus tekuni, yaitu entok itu satu, harga jualnya itu selalu meningkat ya teman-teman. Jadi tidak ada kata harga entok itu murah. Murah dalam artian kalau kita menjualkan karena terdesak dan butuh, itu biasanya berapapun yang penting laku ya teman-teman. Tapi kalau kita ibaratnya proses penjualnya itu kita harus melihat pasar. Kalau sedang rame, kalau sedang harga di pasar itu sedang melonjak, kita jual yang kita punya. Jadi kita nggak usah perhitungan nanti ini buat hari ini atau bulan ini, nggak usah. Yang penting apa yang kita punya di kandang itu kita jual. Yang terpenting indukan ataupun bakalan yang untuk mengganti itu jangan sampai habis ya teman-teman. Jadi tidak repot untuk mencari generasinya. Dan ini kebetulan di kandang Inojaya Farm itu habis renovasi. Ini kandang kurang lebih luasnya sekitar 15 meter, lebarnya kurang lebih sekitar 8 atau 7 meter. Dan kemarin karena ini renovasi, kebutuhan untuk merenovasi itu saya globalkan saja itu cuma sekitar 2 juta. Ini karena kita beli atapnya lagi, kita pakai sengnya itu beli di material, bukan yang bekas-bekas ya. Jadi belinya itu yang langsung di material, yang per lembarnya itu sekitar 70.000. Jadi kita tinggal hitung saja keperluannya. Ini kemarin kurang lebih ada 40 lembar ya. Jadi tinggal mengalihkan saja. Tapi karena ada sisa yang kemarin, atap yang kemarin, jadi tidak terlalu mengeluarkan biaya. Mungkin sedikit saja ya gambaran dari saya untuk video kali ini. Ini adalah video untuk penyemangat teman-teman yang masih eksis dalam peternakan entok, baik itu entok lokal, jumbo, ataupun yang lainnya, milenial, ataupun jeli, ataupun apa itu namanya. Yang terpenting tetaplah fokus pada pekerjaan kalian. Satu yang tidak akan mungkin, yaitu sebuah hasil yang nantinya kita peroleh, besar kecilnya pasti ada hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya. Sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe, like, and comment. Dan saya ucapkan kepada teman-teman, semoga kalian selalu sukses dalam mencari rizki yang halal. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos.